Elon Musk. Nama yang identik dengan inovasi, ambisi, dan tak jarang kontroversi. Dia adalah sosok yang sulit dikategorikan, seorang visioner yang berani bermimpi besar dan berusaha mewujudkannya, tak peduli seberapa mustahil kedengarannya. Ia adalah otak di balik Tesla, perusahaan yang merevolusi industri otomotif dengan mobil listriknya yang canggih dan ramah lingkungan. Dan SpaceX, perusahaan antariksa yang bertujuan untuk membuat perjalanan luar angkasa lebih terjangkau, dan akhirnya mewujudkan kolonisasi Mars. Dua perusahaan yang mengubah industri otomotif dan antariksa, mendorong batas-batas teknologi dan imajinasi manusia. Tesla bukan hanya tentang mobil listrik, ini tentang energi terbarukan dan masa depan transportasi. SpaceX bukan hanya tentang roket, ini tentang membuka babak baru dalam eksplorasi luar angkasa. Musk dikenal berani mengambil risiko besar demi mewujudkan visi yang tampak mustahil. Dia tidak takut untuk gagal, karena dia percaya bahwa kegagalan adalah bagian penting dari proses inovasi. Baginya, yang terpenting adalah terus mencoba dan belajar dari kesalahan. Gayanya yang eksentrik dan ucapannya di media sosial sering jadi sorotan, seringkali memicu perdebatan dan kontroversi. Dia menggunakan platform media sosialnya untuk berkomunikasi langsung dengan pengikutnya, berbagi pemikiran dan mengumumkan produk baru, membuatnya selalu jadi bahan perbincangan. Setiap tindakannya, setiap cuitannya, selalu menjadi berita utama. Namun, di balik citra jenius, seorang inovator yang tak kenal lelah, ia juga kerap menuai kritik tajam atas keputusan dan perilakunya. Beberapa orang mengkritiknya karena gaya kepemimpinannya yang keras, sementara yang lain mempertanyakan etika bisnisnya. Ada yang menganggapnya pahlawan teknologi, seorang visioner yang membawa perubahan positif bagi dunia. Ada pula yang menuduhnya hanya mencari sensasi, seorang oportunis yang memanfaatkan teknologi untuk keuntungan pribadi. Kariernya penuh terobosan, sebuah perjalanan yang luar biasa dari awal yang sederhana hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, dari PayPal, Tesla, hingga SpaceX. Perusahaan-perusahaan ini telah mengubah cara kita berinteraksi dengan uang, mobil, dan luar angkasa. Ia tak takut gagal, karena dia tahu bahwa setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan selalu bangkit lebih kuat. Ketangguhannya dan kemampuannya untuk mengatasi rintangan adalah salah satu kunci kesuksesannya. Di tengah membangun kerajaan bisnis, yang mencakup pabrik-pabrik raksasa dan fasilitas penelitian mutakhir, Musk sempat terjun ke dunia politik, mencoba untuk mempengaruhi kebijakan dan arah negara. Sebagai penasihat Presiden AS, Donald Trump, keterlibatannya dalam politik memicu banyak pertanyaan dan spekulasi. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, sebuah pergeseran yang tak terduga dari dunia teknologi ke arena politik yang penuh intrik. Apa sebenarnya misi Musk di lingkaran kekuasaan? Apakah dia ingin menggunakan pengaruhnya untuk memajukan teknologi dan inovasi, atau ada agenda lain yang tersembunyi? Mengapa seorang inovator teknologi yang seharusnya fokus pada penemuan dan pengembangan mau terlibat dalam politik yang penuh intrik? Apa yang dia harapkan untuk dicapai? Mari kita telusuri sisi lain dari Elon Musk yang jarang diketahui publik, menggali lebih dalam untuk memahami motivasi, ambisi, dan kontradiksi yang membentuk sosok yang kompleks ini. Akhir 2016, tahun yang penuh dengan perubahan dan kejutan. Di tengah transisi pemerintahan, Elon Musk, tokoh inovasi di balik Tesla dan SpaceX, membuat langkah yang tak terduga. Ia bergabung dalam Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Trump. Sebuah keputusan yang memicu perdebatan dan rasa ingin tahu. Ia berharap bisa memberi masukan soal berbagai isu krusial. Musk melihat kesempatan untuk berkontribusi langsung pada arah kebijakan negara, terutama perubahan iklim, isu yang sangat penting baginya. Musk percaya bahwa teknologi dan inovasi dapat menjadi solusi untuk tantangan global ini, dan juga pembangunan berkelanjutan. Ia ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan. Tujuannya jelas, mempengaruhi kebijakan pemerintah dari dalam, dengan harapan dapat mendorong adopsi teknologi bersih dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Banyak yang bertanya, dengan nada skeptis, apa yang sebenarnya dicari Musk di dunia politik yang penuh kompromi dan kepentingan yang saling bertentangan? Mengapa seorang inovator seperti dia mau terlibat dalam arena yang seringkali lambat dan resisten terhadap perubahan? Harapannya, tentu saja ide-ide inovatif Musk yang revolusioner bisa diadopsi menjadi kebijakan negara, mempercepat transisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Namun, realitas politik di Washington jauh lebih rumit dan berliku dari dunia bisnis yang serba cepat dan berorientasi pada hasil. Suara seorang penasihat, seberpengaruh apapun dia, hanyalah satu di antara banyak kepentingan yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan pengaruh. Keterlibatan Musk di Dewan Penasihat, yang awalnya tampak menjanjikan, ternyata sangat singkat, hanya beberapa bulan. Sebuah periode yang terasa seperti kedipan mata dalam kalender politik. Mengapa ia memutuskan untuk cepat mundur? Apa yang terjadi di balik pintu tertutup? Apa yang membuatnya merasa tak lagi bisa bertahan dan memilih untuk mengakhiri eksperimennya di dunia politik lebih awal dari yang diperkirakan? Semua bermula dari satu keputusan besar yang diambil oleh Presiden Trump, sebuah kebijakan yang bertentangan langsung dengan nilai-nilai yang diyakini Musk. Keputusan ini menjadi titik balik yang menentukan bagi Musk dan mengakhiri misinya sebagai penasihat presiden. Pemicu utama mundurnya Musk adalah keputusan Trump menarik AS dari Perjanjian Paris. Perjanjian ini adalah komitmen global untuk menahan laju pemanasan bumi. Bagi Musk, isu perubahan iklim adalah inti dari bisnis dan visinya. Tesla dan Solar City dibangun untuk energi bersih dan berkelanjutan. Keputusan Trump bertentangan langsung dengan prinsip Musk. Ia menghadapi dilema tetap melobi dari dalam atau mundur demi prinsip. Bertahan berarti dianggap mendukung kebijakan yang ia tolak. Akhirnya, Musk memilih mundur secara terbuka. Ia umumkan keputusannya di Twitter, menegaskan perubahan iklim itu nyata. Mundurnya Musk adalah sikap tegas konsisten dengan perjuangannya. Ia lebih memilih prinsip daripada kekuasaan. Setelah mundur, Musk tak banyak bicara soal dinamika Gedung Putih. Ia menegaskan keputusannya didasari prinsip, bukan serangan pribadi pada Trump. Fokusnya tetap pada isu perubahan iklim. Sebelum keputusan Trump, Musk sudah berusaha melobi agar AS tetap di Perjanjian Paris, namun gagal. Tidak ada catatan Musk mengucapkan terima kasih secara khusus pada Trump setelah mundur. Ia masuk dengan niat baik, keluar dengan cara terhormat. Musk kembali fokus ke Tesla dan SpaceX, melanjutkan misinya untuk energi berkelanjutan. Episode singkat di politik jadi pelajaran penting bagi Musk dan publik. Setelah berbagai kontroversi yang menerpa perusahaan mobil listrik terkemuka ini, dari masalah kualitas hingga komentar kontroversial sang CEO, muncul gerakan Tesla Takedown di media sosial. Sebuah kampanye yang bertujuan untuk memberikan tekanan pada Tesla dan mengubah persepsi publik terhadap merek tersebut. Gerakan ini mengajak publik secara luas untuk memboikot produk Tesla sebagai bentuk protes atas berbagai isu yang dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai konsumen. Dan sebagai aksi lebih lanjut, mendorong para investor untuk menjual sahamnya dengan harapan dapat mempengaruhi nilai perusahaan di pasar modal. Tidak ada dalang tunggal. Ini bukan inisiatif dari satu orang atau organisasi saja. Gerakan ini muncul dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki pandangan dan kekhawatiran yang berbeda terkait Tesla dan kepemimpinannya. Mereka yang kecewa pada Tesla atau Musk memiliki alasan tersendiri untuk bergabung dalam gerakan ini. Alasan mereka beragam, mulai dari pengalaman pribadi yang kurang memuaskan hingga isu-isu yang lebih luas terkait etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kualitas produk yang dianggap tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan, layanan purna jual yang kurang memadai dan lambat dalam menanggapi keluhan pelanggan, hingga perilaku Musk yang kontroversial di media sosial dan dalam kehidupan publik. Tuntutannya jelas. Mereka ingin melihat perubahan nyata dalam cara Tesla beroperasi dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hentikan pembelian mobil Tesla sebagai bentuk penolakan terhadap praktik bisnis yang dianggap merugikan dan jual sahamnya sebagai upaya untuk memberikan tekanan finansial pada perusahaan dan memaksa mereka untuk mendengarkan tuntutan konsumen. Tujuannya, menekan penjualan dan mengurangi permintaan terhadap produk Tesla di pasar global. Dan pada akhirnya, menurunkan harga saham Tesla, sehingga memberikan dampak signifikan pada nilai perusahaan secara keseluruhan. Dampaknya bervariasi. Ada yang merasakan dampak langsung dari gerakan ini, sementara yang lain mungkin tidak terlalu terpengaruh. Bisa mempengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan, menciptakan ketidakpastian di kalangan investor dan analis keuangan. Tapi loyalitas pelanggan Tesla tetap tinggi, terutama di antara mereka yang telah lama menjadi penggemar merek ini. Banyak pemilik Tesla tetap setia dan terus mendukung perusahaan, meskipun ada kontroversi dan tekanan dari luar.
pada produk dan visi Musk, yang dianggap sebagai inovator dan pemimpin dalam industri otomotif. Apakah gerakan ini benar-benar bisa meruntuhkan Tesla? Atau apakah perusahaan ini akan mampu mengatasi tantangan ini dan terus berkembang di masa depan? Hanya waktu dan data penjualan yang akurat dan terperinci yang bisa memberikan jawaban pasti atas pertanyaan ini. Untuk saat ini, dengan segala dinamika yang ada, Tesla masih bertahan di tengah tekanan, terus berproduksi dan berinovasi, sambil menghadapi berbagai tantangan yang ada di hadapannya. Penjualan Tesla menurun di Eropa dan Kanada. Persaingan makin ketat. Pabrikan besar Eropa meluncurkan mobil listrik baru. Perubahan subsidi pemerintah membuat harga mobil listrik naik. Citra Musk yang kontroversial juga mempengaruhi persepsi konsumen. Di Kanada, suku bunga tinggi dan banyaknya kompetitor jadi tantangan. Penurunan penjualan berarti potensi kehilangan pangsa pasar. Tesla harus segera evaluasi strategi harga, layanan, atau model baru. Tantangan ini harus dijawab jika ingin tetap jadi pemimpin pasar. Ironis, saat pasar mobil listrik global tumbuh pesat, Tesla justru terguncang. Penjualan menurun, harga saham fluktuatif dan berita negatif sering muncul. Kompetisi jadi penyebab utama, pabrikan besar dunia kini serius di pasar EV. Tesla tak lagi sendirian, BYD, Volkswagen, Hyundai, Ford, dan lainnya ikut bersaing. Status pionir tak menjamin sukses abadi. Tesla harus terus berinovasi, memperbaiki kualitas, dan memperkuat layanan. Masalah internal, keterlambatan model baru, dan fokus Musk yang terbagi menambah tekanan. Perusahaan ini sedang diuji bisakah tetap relevan di tengah persaingan sengit. Adaptasi dan inovasi jadi kunci bertahan. Tantangan Tesla kini berlapis, persaingan ketat, masalah produksi, dan isu internal. Konsistensi kualitas produksi masih jadi PR besar. Elon Musk adalah aset sekaligus risiko, gaya belak-belakan dan kontroversialnya bisa jadi bumerang. Ketergantungan pada Musk menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika ia tak lagi memimpin? Regulasi pemerintah dan masalah rantai pasok juga jadi tantangan global. Kompetitor terus mengejar, bahkan mencoba melampaui teknologi Tesla. Tekanan mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar sangat besar. Tesla harus terus membuktikan diri dalam inovasi, desain, dan pengalaman pengguna. Fase krusial ini akan menentukan masa depan Tesla. Mampukah mereka melewati badai dan tetap jadi pemenang? Semua mata kini tertuju pada Elon Musk. Ia berada di persimpangan penting, tantangan Tesla begitu kompleks. Gaya kepemimpinan Musk telah membawa Tesla ke puncak, tapi juga menimbulkan gesekan. Fokus dan strategi jitu sangat dibutuhkan di tengah gempuran kompetitor. Inovasi, kualitas, dan layanan pelanggan jadi kunci masa depan. Nasib Tesla dan Musk saling terkait erat, ini ujian berat bagi keduanya. Apakah Tesla akan terus jadi pioneer atau mulai memudar? Hanya waktu yang menjawab. Satu hal pasti, perjalanan Elon Musk dan Tesla akan terus menarik untuk diikuti.